uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya adalah seorang guru di SMP swasta Al-Falah, Karangwangi, Depok, sekaligus seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530 112580. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Falah, Karangwangi, Depok di kelas 7 dengan materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sudah pada sarapan hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, akan dibacakan doa, namun dalam hal ini nanti akan dinikmati oleh teman kita. Mau Lana, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sama-sama berdoa, mulai. Winda Dwi Anita, Zaneta Putri Arsensar Absentia. Nama kamu disisa sekali. Nama-nama Gen Alpha itu bisa. Sudah ada yang belum Bapak sebutkan namanya? Sabit Aslam. Iya, kan nama kamu belum absen. Kamu alhamdulillah ini bisa langsung semua ya. Oke, materi kita di hari ini yaitu melanjutkan kemarin tentang sujud. Jadi sujud itu merupakan salah satu rukun dalam sholat. Cuman sujud itu ada macam-macamnya. Sudah tahu belum macam-macamnya sujud? Amin. Ada berapa sujud itu? Sebutkan. Sujud tilawah, sujud tasawi, sujud tilawah, sujud syukur. Dia tidak memasukkan satu lagi, sujud dalam sholat. Tapi terus, jadi sujud itu ada sujud dalam sholat, sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semuanya itu ada penyebabnya. Ingin tahu penyebabnya dan cara praktek sujudnya? Kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah.
Satu, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam salat yang masih terhitung sunnah bukan rukun atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat salat kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam salat dan disunahkan untuk membandingnya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat salat kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah satu rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya, maka salat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut praktiknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamizum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua. Sujud sahwi sesudah salam. Fil alamina innaka hamizum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, lupa belum sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar solat dan ada juga yang dilakukan dalam solat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam solat. 1. Sujud tilawah di luar solat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah dengan syarat bila orang yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunahkan ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai. 2. Sujud tilawah di dalam salat. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Tiga, tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang Muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga bermanfaat. Cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketiganya memiliki penyebab yang berbeda. Yang pasti kalian semua pernah melakukan salah satu penyebab tersebut. Sujud sahwi, Bapak yakin kalian juga pernah melakukan penyebabnya, seperti tidak kunut, seperti lupa rakaat. Sujud tilawah, Bapak juga yakin kalian pernah melakukan penyebabnya, karena tadi kan penyebab sujud tilawah yaitu mendengar atau membaca ayat saja. Kan kalian, Bapak yakin Bapak kalian pernah mendengar, hanya saja tidak tahu apakah ini ayat saja atau bukan. Yang ketiga, sujud syukur. Bapak juga yakin dalam hal ini kalian itu pernah mendapatkan penyebab sujud syukur, hanya saja kalian tidak melakukan sujudnya. Pernah kan bahagia sekalian pernah sujud? Tidak. Usahakan setelah pelajaran ini nanti ketika kalian itu mendapati penyebab ketiga sujud ini, lakukan sujudnya. Oke, sekarang Bapak ingin kalian membuat presentasi dari ketiga sujud tersebut. Nanti kita bikin kelompok. Jadi berhubung ini ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dari semua ini bikin kelompok sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Silakan kelompoknya dibagi. Ayo bagi kelompoknya. Yang sujud sahwi di sini, sujud sahwi di sini, silakan. Sujud tilawah di sini, sujud syukur di sini. Ayo berpindah tempat. Ini yang digeser, seperti kita lakukan yang ini. Tugas kalian nanti membuat presentasi. Bapak juga akan membagikan LKPD ini. Nanti LKPD-nya kamu kerjakan. Perintah-perintah yang diperhatikan kalian kerjakan dengan baik. Misalkan nanti disuruh cari definisi, bisa kalian cari. Jadi disiapkan dulu LKS-nya, buku PLI-nya. Nanti untuk jawaban bisa cari di sini. Ini LKPD-nya dikerjakan masing-masing dari kelompok. Usahakan selesai dalam waktu 20 menit. Silakan dikerjakan bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri, dikerjakan bersama-sama. Nah, nanti kalian ketika selesai yang presentasi, silakan. Yang mau presentasi kita mulai dari sujud sahwi dulu atau gimana? Atau dari yang lain? Sujud sahwi dulu. Baca dengan keras. Di sini di depan. Awas kesandung banyak kabel. Awas kesandung banyak kabel. Silakan di
kalian perempuan yang tercantikkan yang jawab yang laki-laki. Silakan dari kelompok sujud tilawah dan sujud syukur yang mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman kalian yang telah mempresentasikan sujud sawi. Siapa dulu? Ya, perkenalkan nama kamu. Siapa? Muhammad Hisham Zaki. Apa perbedaan sujud sahwi dan sujud tilawah? Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau lagu dan sholat, sedangkan sujud tilawah dilakukan ketika bacaan mendengar ayat berbeda dalam Al-Quran. Katanya sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa melakukan sunnah rakaat. Kalau sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Kita ucapkan terima kasih. Aplaus untuk mereka semua.
sebagai rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan. Silakan dua belah penampilan dari teman-teman kita yang dalam mempresentasikan tersebut. Beri aplaus untuk mereka. Silakan kembali duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalian sudah tahu ketiga sujud tersebut. Yang pertama tadi tentang sujud sahwi. Jadi sujud yang kita lakukan pasti ada penyebabnya. Dalam sujud sahwi, penyebab utamanya yaitu karena kita lalai. Jadi misalkan mana Isya? Isya lagi sembahyang, Allahu Akbar, mungkin karena punya banyak masalah, akhirnya tubuhnya sholat, tapi pikirannya kemana-mana, hingga akhirnya di rakaat kedua atau di rakaat ketiga dia ragu-ragu, saya tadi itu sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat sih. Maka ambil yang kecil berapa? 2 rakaat. Saya tuh tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Berarti diambil yang kecil berapa? 3 rakaat, baru 3 rakaat. Nanti di akhir kita sebelum salam atau sesudah salam kita melakukan sujud sahwi. Selanjutnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat saja. Di juz amma, tahu juz amma? Ini surat apakah? Al-Alaq, tahu Al-Alaq? Nanti di akhir ayatnya ada itu merupakan ayat saja. Jadi kalau kalian membaca surat Al-Alaq sampai akhir, mulai ikhraq sampai maka nanti disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Kalau sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena kita lupa melakukan sunnah amma atau ragu dalam rakaat yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena kita ini merasa bangga atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan yang tadinya tidak pernah ranking 1, biasanya bahagia sekali kan? Kalau bahagia sekali, maka nanti dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Sujudnya di mana? Sujudnya di rumah atau di musola. Di sini pun tidak apa-apa, asal kamu nggak malu dan dalam keadaan suci. Itulah ketiga sujud. Ada sujud ketiga sujud tersebut sama dengan sujud dalam sholat. Ketiga sujud tersebut dilakukan sama dengan dalam sholat. Artinya apa? Ketika kamu sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, kamu harus menghadap kiblat, kamu harus dalam keadaan suci, kamu harus menutup aurat. Jangan sampai pas melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, misalkan si Hamid lagi main di luar, lalu pas lewat ada tetangga yang punya rumah baca wafdu waftari apa itu ayat saja sujudlah. Jangan di situ sujudnya. Kamu silakan pergi ke masjid dulu atau cari air dulu untuk berwudu, lalu menutupi auratmu, menghadap kiblat, lalu melakukan sujud. Seperti pemain bola,
ya sesuai dengan ajaran Islam. Yang sesuai dari mana? Ya harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Jadi kalau kalian mau sujud syukur setelah mengucap takbir, harus memperhatikan 3 hal tersebut. Mungkin itu saja dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Capek enggak? Berdiri. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ayo belajar. Silakan duduk kembali. Setelah pelajaran ini, semoga nanti kalian di rumah ketika melakukan penyebab-penyebab yang menjadikan dan dilakukan ketika itu tersebut, usahakan dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, dengerin semuanya, jadi yang perlu diperhatikan lagi, sujud itu harus menempelkan 7 anggota tubuh. Oke, itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan? Ya. Sujud syukur tidak ada rukuk. Iya, sujud syukur itu tidak ada rukuknya. Jadi kita langsung berdiri, saudara. Aduh, lagi saat ini kita tutup aurat dalam keadaan kondisi suci dan keras kecil, madhab kiblat, lalu sujud tidak rukuk. Langsung sujud 1 kali, itu doang. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa semoga bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bapak Firi, sebelum Bapak Firi, silakan kita sama-sama membaca